Ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Makna khalifah itu yakhlufu ba'duhu ba'dah, makhluk yang bergenerasi. Jadi tidak sampai kepada Adam, setelah Adam wafat tidak ada generasinya, tidak. Bahkan sekalipun Adam wafat, ada generasi anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan begitu seterusnya. Itulah makna daripada khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'da, saling menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan bahwa Dia hendak menciptakan makhluk namanya Adam, ketika itu malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk di permukaan bumi itu yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya? Kenapa malaikat bisa bicara seperti itu? Bukankah Adam belum dicipta? Kenapa malaikat mengatakan apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Allah belum menciptakan Adam, baru akan. Tapi kenapa malaikat bicara seperti itu? Malaikat bicara seperti itu ada dua penafsiran para ulama. Pertama, karena melihat jin yang sebelumnya hidup di bumi. Jadi malaikat sangka manusia sama dengan jin yang suka merusak dan menumpahkan darah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya akan ciptakan Adam, malaikat mengatakan apakah engkau akan menjadikan di bumi ini perusak lagi dan penumpah darah sebagaimana sebelumnya ada makhluk yang seperti itu dari kalangan jin, ya. Penafsiran yang kedua, bahwa malaikat ditampakkan bahwa manusia itu memang akan menumpahkan darah. Dan betul apa yang dikatakan malaikat, kan, ketika Adam alaihi salatu wassalam dikaruniai putra-putranya, maka yang pertama kali yang terjadi apa? Qabil membunuh Habil, kan? Terjadi pertumpahan darah di sini. Qabil membunuh Habil. Malaikat ditampakkan gitu, kan? Lah tetapi pendapat yang kuat kata para ulama bahwa malaikat itu hendak mengkiaskan bangsa manusia dengan bangsa jin yang sebelumnya sudah menghuni bumi. Seolah-olah manusia itu sama dengan jin. Dulu jin pernah menghuni bumi, merusak, berperang, menumpahkan darah. Lah apakah kemudian Allah akan ciptakan lagi? Seolah-olah malaikat mengatakan sudah begini saja, bumi itu tidak perlu lagi ada penghuni. Biar kami turun ke bumi, kata malaikat. Nanti kami yang bertasbih, kami yang akan memuji, kami yang akan mensucikan kamu. Sebagaimana kami beribadah di langit, kami juga akan beribadah di bumi. Sehingga langit dan bumi itu penuh dengan tasbih dan tahmid. Makanya malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih kepadamu ya Rabb, dan kami juga membersihkan dirimu ya Rabb. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyanggah dan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada kalian tentang ciptaan Adam itu. Kalian kan tidak tahu bahwa kelak lahir dari Adam ini makhluk-makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan kalian. Bahwa dari keturunan Adam itu akan lahir orang-orang pilihan yang jauh lebih agung dibandingkan kalian. Apa yang dikatakan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, menjadi sebuah kenyataan. Malaikat tidak tahu. Setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berada di bumi dan beranak pinak sampai kemudian banyak dari keturunannya menjadi nabi dan rasul, barulah malaikat paham bahwa manusia berbeda dengan jin. Karena jin tidak ada nabi, jin tidak ada rasul. Tetapi dari kalangan manusia itu
lahir para nabi dan rasul yang kedudukan mereka jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat di langit untuk turun ke bumi. Ada yang mengatakan malakul maut, ada yang mengatakan malaikat yang lain, mengumpulkan tanah-tanah yang ada di bumi dengan berbagai macam warna. Ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah berwarna kuning, ada yang tanah berwarna merah, ada yang tanah berwarna putih. Pokoknya berbagai macam warna tanah diangkatnya oleh malaikat itu dari bumi ke langit. Kemudian sesampainya di langit, tanah itu diserahkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya. Adam itu diciptakan bukan dengan kun fayakun, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Itulah keistimewaan Adam. Adam tidak diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, tetapi diciptakan Allah betul-betul dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jadi bentuk manusia. Keistimewaannya Adam itu. Bahkan Allah sendiri yang meniupkan roh kepada Adam, bukan malaikat yang membawa roh kepada manusia. Dan itu keistimewaan. Ya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya adalah Adam. Bahkan rohnya sendiri Allah yang meniupkan. Lah Adam alaihi salatu wassalam setelah Allah berbentuk patung pengeras, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung meniupkan roh, tapi dibiarkan dulu, sehingga kemudian informasi tentang penciptaan Adam itu sampai ke telinga iblis yang ketika itu berada di sorga. Mulailah kemudian tabiat jinnya nampak, hasad, ya kan. Mulailah kemudian jin berfikir, Ajazil yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sehingga kemudian dia singgah di sorga, artinya menempati sorga dan menjadi khazanatul jannah, bendaharawan sorga. Maka mulailah dia hasad, dia khawatir, jangan-jangan Allah menciptakan Adam untuk menggantikan posisi dia di sorga. Itu kan hasad artinya, ya. Hasad itu kan takut nikmatnya hilang digantikan orang, ya. Akhirnya iblis pun mulai melihat-lihat Adam alaihi salatu wassalam yang ketika itu belum ditiupkan roh. Cobalah dia melihat langsung dari ciptaan Allah berbentuk patung Adam itu. Terkadang dia melihat Adam dan masuk ke telinganya, keluar dari hidungnya, masuk dari lubang hidungnya, keluar dari lubang yang lainnya, sehingga iblis mengatakan, atau Ajazil mengatakan, sungguh ini makhluk yang lemah, makhluk yang lemah karena berongga. Lau sullitu alayya la uhlikanna, kalau seandainya Allah kuasakan orang ini, makhluk ini, kuhancurkan dia. Lihat, dari sini sudah ada hasadnya. Kalau si Adam ini dikuasakan kepada aku, kuhancurkan dia. Akhirnya kemudian iblis pun merasa bahwa itu makhluk yang lemah, maka dia pun meninggalkannya. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh malaikat yang ada di langit, dan juga jin ataupun Ajazil, jin yang saleh yang berada di langit itu, yang bersama para malaikat juga ikut di situ, berbaris bersama para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa yang sangat menakjubkan, meniupkan roh kepada jasad Adam alaihi salatu wassalam. Semua malaikat berbaris, ya. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai meniupkan roh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika roh sudah sampai di tenggorokan Adam, sampai di tenggorokan, belum lagi sampai ke dadanya, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan kemudian menjawab bersinnya Adam dengan mengatakan yarhamuka rabbuk, semoga Rabb merahmati dirimu. Makanya dari sini kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka jangan diam saja, tetapi kita katakan
yarhamukallah. Ya. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, ruhnya terus sampai ke bawah. Dia melihat ada sebuah pohon dan banyak buah-buahan. Dia tidak sabar, ruhnya aja belum sampai ke kakinya, tetapi mulutnya sudah mau memakan buah-buahan itu, sudah meronta-ronta ingin makan buah. Dari sini menunjukkan bahwa turunan Adam itu isti'jal, terburu-buru. Ya. Manusia itu makhluk yang terburu-buru. Ya. Sampai akhirnya kemudian betul-betul ruh itu sampai kepada Adam, artinya sampai ke dari kaki sampai ke kepala, betul-betul sudah terbentuk jasad dan ruh Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim supaya malaikat sujud kepada Adam. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya Allah ajarkan semua bahasa kepada Adam. Bahasa apapun Adam tahu. Mau bahasa Inggris, bahasa Hong Kong, bahasa Jepang, bahasa Padang, bahasa Madura, semua bisa. Adam itu bisa bicara dengan bahasa apapun. Yang jelas bahasa yang diucapkan oleh turunannya, ya, sampai kiamat. Ya, karena Adam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, diajarkan semua nama. Ya, nama itu kan terkait dengan bahasa. Jadi Adam itu menguasai semua bahasa. Bahasa apa saja dia tahu. Yang penting bahasa yang diucapkan oleh cucunya, anak-anak turunannya. Kan semua manusia